Baik, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih. Apa kabar sekalian? Malam ini saya mengajak kita untuk melihat satu pernyataan yang sering disampaikan oleh orang-orang Katolik sendiri ya. Gereja Katolik adalah gereja mula-mula. Gereja Katolik adalah gereja mula-mula ya. Why? Teman-teman kita yang Protestan itu sering mengklaim bahwa gereja yang didirikan Yesus adalah gereja Kristen, bukan gereja Katolik. Ya. Dan bukti Alkitabiah yang dikutip untuk klaim ini ditemukan dalam Kisah Para Rasul. Ya. Maka Barnabas pergi ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah dia menemukannya, dia membawanya ke Antiokhia. Selama setahun penuh mereka bertemu dengan jemaat dan mengajar sekelompok besar orang, dan di Antiokhia murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya, Kisah Para Rasul bab 11 ayat 25 sampai 26. So, gereja Kristus adalah gereja Kristen, bukan gereja Katolik. Ya. Banyak orang Kristen modern kemudian menganggap bahwa gereja Katolik didirikan oleh manusia biasa jauh di kemudian hari dalam sejarah kekristenan. Betulkah demikian? Memang tidak diragukan lagi, murid-murid di gereja mula-mula dikenal sebagai orang Kristen, ya. Tetapi apakah ini berarti bahwa gereja mereka bukanlah gereja Katolik? No, it is not. Sebuah studi sejarah kecil ke dalam gereja di Antiokhia mengungkapkan bahwa gereja orang-orang Kristen mula-mula ini memang adalah gereja Katolik. The Catholic Church. Salah satu hal yang Petrus lakukan sebelum dia pergi ke Roma adalah mendirikan gereja di Antiokhia, kota terbesar ketiga di Kekaisaran Romawi pada saat itu. Dia menabiskan seorang murid di sana bernama Evodius menjadi uskup dan mengangkat dia menjadi uskup Antiokhia. Evodius diyakini oleh banyak orang sebagai salah satu dari 70 murid yang Yesus tetapkan untuk pergi mendahulunya ke kota-kota dan tempat-tempat, di mana dia mengajar selama perjalanan misionarisnya yang kedua, yaitu bandingkan atau lihat Lukas bab 10 ayat 1 ya. Pada masa pemerintahan Evodius sebagai uskup Antiokhia, para murid di sana untuk pertama kalinya disebut Kristen. Tapi that is not the end of the story. Ini bukanlah akhir dari ceritanya, kisahnya, atau dongengnya. Sementara Paulus mengajar orang-orang Kristen di Antiokhia selama pemerintahan Evodius, seorang murid muda lainnya naik jabatan. Ya, namanya Ignatius. Dan dia kemudian dikenal sebagai Santo Ignatius dari Antiokhia, seorang martir Kristen awalnya. Ignatius ini adalah murid dari Rasul Yohanes. Dan legenda mengatakan bahwa jauh lebih awal dalam hidupnya, Ignatius adalah anak yang dipeluk Yesus dalam sebuah bagian yang dicatat oleh Injil Markus. Jadi, anak yang dipeluk Yesus itu adalah Ignatius dari Antiokhia. Ya. Yesus duduk dan memanggil 12, dan dia berkata kepada mereka, jika ada orang yang ingin menjadi yang pertama, dia harus menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Dan dia mengambil seorang anak dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan menggendongnya. Dia berkata kepada mereka, siapapun yang menerima seorang anak seperti itu dalam namaku, menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia tidak menerima aku, melainkan dia yang mengutus aku. Markus bab 11 ayat 35 sampai 37. Jadi legenda ini menunjukkan penghargaan besar yang telah dinikmati oleh memorinya sejak abad-abad awal gereja dari Santo Ignatius Antiokhia sendiri. Di Antiokhia ini Ignatius ditabiskan oleh Paulus dan kemudian pada akhir pemerintahan Evodius dia diangkat menjadi uskup Antiokhia oleh Petrus ya. Dia memerintah di sana selama bertahun-tahun sebelum kemartirannya di Roma. Dalam perjalanannya ke Roma untuk menjadi martir, dia menulis beberapa surat kepada sesama orang Kristen di berbagai lokasi, menguraikan teologi Kristen, dan dia secara khusus menekankan persatuan antara orang-orang Kristen. Lihat Yohanes bab 17 ya.
dan dia dikenal sebagai Bapa Apostolik Gereja. Dalam salah satu suratnya kepada orang-orang Kristen di Smyrna, dia menulis, di mana ada Kristus Yesus, di situ ada gereja Katolik. Ini adalah catatan tertulis paling awal yang diketahui tentang istilah gereja Katolik. Ditulis sekitar tahun 107 Masehi. Tetapi Ignatius tampaknya menggunakannya dengan anggapan bahwa orang-orang Kristen pada zaman itu cukup akrab dengan istilah tersebut. Jadi dengan kata lain, meskipun ini adalah catatan tertulis paling awal yang diketahui tentang istilah gereja Katolik, istilah itu kemungkinan telah digunakan selama beberapa waktu pada saat itu, sejak zaman para rasul, istilah gereja Katolik. Istilah gereja Katolik atau bahasa Yunaninya Katolike Ecclesia secara luas berarti kumpulan universal, kumpulan global. Dan Ignatius menggunakannya ketika dia menulis kepada orang-orang Kristen di Smyrna sebagai istilah persatuan. Dia mendesak orang-orang Kristen ini untuk mengikuti uskup mereka, sama seperti kumpulan universal orang Kristen yang lebih luas mengikuti Kristus. Dia dengan jelas menggunakan istilah Kristen dan gereja Katolik. Ya. Dengan jelas, murid-murid Kristus adalah orang Kristen, kumpulan universal umat Kristen adalah gereja Katolik. The General Assembly of the Christian people is the Catholic Church. Begitu. Beberapa orang mungkin mengklaim bahwa Ignatius ini bermaksud menggunakan istilah gereja Katolik bukan sebagai proper name untuk gereja, tetapi hanya sebagai referensi umum untuk General Assembly, kumpulan orang Kristen yang lebih besar. Kalau memang demikian, maka kumpulan universal ini belum memiliki proper name, tetapi gereja Katolik, istilah ini, terus digunakan sampai menjadi proper name, nama yang tepat dari suatu gereja yang dibangun Kristus di atas Petrus dan para penerusnya. Namanya apa? Gereja Katolik. Dengan demikian, saudara-saudariku yang terkasih, yang tidak skismatik dan tidak heretik, kita melihat bahwa orang-orang Kristen Antioquia adalah bagian dari gereja Katolik. Dan mengingat rantai suksesi yang tidak terputus di Antioquia, dari Petrus yang diutus oleh Kristus ke Evodius, ke Ignatius, jika ada orang Kristen sekarang ini, pada saat ini, orang Kristen modern saat ini, yang ingin mengidentifikasikan diri dengan orang-orang Kristen Alkitabiah abad pertama yang disebutkan dalam Kisah Para Rasul bab 11, maka cukup logis bahwa dia juga harus mengidentifikasi dengan kumpulan universal orang Kristen yang sama, yaitu gereja Katolik. Dari Petrus dan Paulus turun-turun terus-menerus sampai pada Paus Fransiskus sekarang. Tapi kenyataannya dalam sejarah ada orang yang keluar dari kumpulan universal ini, mendirikan komunitasnya sendiri, lalu mau menyebutnya juga sebagai gereja yang gereja Katolik, Ecclesia Katolika. Padahal itu Ecclesia Katolika KW. Tidak asli. Demikianlah sejarah kecil pernyataan bahwa gereja mula-mula itu adalah gereja Katolik.